Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Vinolia, NPM 05100119, Program Studi Seni Teater. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia, Natural Science and Technology for Human Life, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu alamiah dasar. Baiklah, langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Gelombang pertama itu revolusi industri yang berlangsung pada tahun 1770 sampai 830-an. Gelombang pertama ini didasarkan pada pengembangan dan penerapan mesin uap secara besar-besaran dalam industri tekstil, industri pengolahan besi dan keramik. Kemudian gelombang kedua itu berlangsung dari tahun 1830 sampai 880 yang merupakan era aplikasi mesin uap dan perkereta-apian. Kemudian gelombang ketiga dimulai pada tahun 1880 sampai 1940-an yang ditandai oleh perkembangan electrical engineering dan industri barat. Selanjutnya yaitu gelombang keempat. Gelombang keempat itu dimulai sejak Perang Dunia II yang ditandai oleh industri mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu gelombang kelima yang merupakan era informasi dan komunikasi. Yang mendominasi dalam era ini adalah teknologi yang berbasis elektronik. Lanjut ke poin kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai dasar perkembangan teknologi. Konsep ilmu pengetahuan alam sebagai dasar perkembangan teknologi ini berawal dari sebuah keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Keingintahuan tersebut kemudian mendorong seseorang untuk mencari prinsip atau teori yang diperoleh melalui percobaan-percobaan. Ilmu pengetahuan alam dasar berperan dalam mengendalikan teknologi melalui prinsip dan teorinya. Ilmu pengetahuan alam dasar dan pengendalian alam dari ilmu pengetahuan alam terapan digunakan teknologi untuk menyusun objek-objek, mengendalikan cara alam itu bekerja. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar itu sebagai dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Teknologi sebenarnya dapat dibentuk dari IPA, tetapi juga dapat dibentuk tanpa IPA. Maksudnya, teknologi tanpa IPA ini dapat diibaratkan sebagai mobil yang bergerak maju tetapi tanpa sopir. Betapa berbahayanya mobil itu karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Nah, untuk itu IPA diibaratkan sebagai sopir, karena kalau seandainya ada sopir dalam suatu kendaraan, maka mobil itu tidak akan berbahaya. Jadi, IPA ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi itu, sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Poin ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh
perangkat mesin-mesin otomatis, sistem kerja robotik yang telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan di bidang informasi dan komunikasi. Kemudian kita dapat memperoleh beberapa manfaat, yang salah satunya kita akan lebih cepat mendapatkan informasi di belahan bumi manapun dengan menggunakan internet. Poin yang kelima yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan. Bumi adalah tempat manusia bermukim, telah berumur kurang lebih 4,6 miliar tahun, dan manusia telah muncul tidak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Namun dalam satu generasi, manusia modern telah berhasil berpindah dari pesawat baling-baling ke pesawat jet. Menjelang akhir Perang Dunia II, Wernher von Braun menembakkan roket V2-nya dari daratan Eropa ke pantai Inggris. Sebelum dasawarsa 60-an berakhir, ia telah meluncurkan roket Saturn untuk mengorbitkan pesawat antariksa Apollo yang membawa manusia ke bulan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.